samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa zid wa anim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba. Para pemirsa, sahabat semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia dan penuh barakah ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, badan yang sehat, umur yang barokah, rezeki yang barokah, tiada lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa tazkirah. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang stres, akhir-akhir ini banyak orang yang sering uring-uringan, akhir ini banyak orang yang sedikit-sedikit marah. Kenapa? Karena bayarannya tidak bertambah. Nah, semua barang banyak yang mahal, ditambah dengan becean, kondangan, tidak habis. Para pemirsa dan sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupan ya. Dalam kehidupan bermasyarakat ada kalanya kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan, juga ada kalanya diuji dengan kesedihan ya. Hidup penuh liku-liku, ada suka, ada duka. Oleh karena itu janganlah terlalu banyak bersedih, tetapi kita jalani dengan penuh keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 amalan ya yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain menjalankan rukun Islam ya, ada beberapa amalan-amalan yang puncaknya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu kesempatan ya, sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud ya, sahabat yang beliau bertanya kepada baginda Rasul SAW, "Ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah?" Wahai Rasul, kira-kira apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali amal-amal yang dicintai oleh Allah, tetapi apakah amalan itu ya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah menunaikan ibadah salat itu tepat pada waktunya. Begitu mulianya, begitu pentingnya salat ya dalam kehidupan seorang hamba, seorang muslim ya, maka salat ini luar biasa ya. Seorang muslim sejelek apapun, seburuk apapun kehidupan kita, seburuk apapun kelakuan kita dinilai di mata pandangan orang lain, jangan sampai meninggalkan salat. Orang yang berbuat zina, seorang yang melakukan dosa riba, dia menipu ya, sering berbohong, ya, sering melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, memalai orang ya, meminta duit kepada orang lain, itu jangan sampai dia meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan kalau begitu lebih baik dia tidak sholat. Dia masih sholat, tetapi dia masih melakukan perbuatan dosa. Dan sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, yang akan dihisab nanti pertama oleh Allah Subhanahu wa taala itu.
bukan dosa zina, bukan dosa mencuri, bukan dosa-dosa yang lain, tetapi awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah ibadah salatnya. Ya. Itu yang paling penting. Jadi walaupun orang itu belum bisa sepenuhnya meninggalkan maksiat, tetapi yang paling penting jangan sampai dia meninggalkan salat. Karena salat, melalui salat itulah nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki dirinya, akan memperbaiki akhlaknya. Melalui salat itulah Allah akan memberikan hidayah. Lama-kelamaan dia akan tanamkan, dia akan kerentekkan hatinya, dia akan getarkan hatinya. Ya Allah, saya ini sering melakukan salat, rutin melakukan salat kepadamu ya Allah, akan tetapi masih saja saya melakukan maksiat. Saya malu ya Allah, saya malu ya Allah. Maka dengan perantara salat seperti ini, itu akan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang dan sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan salat. Dan yang lebih paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seorang hamba itu melakukan salat itu di awal waktunya. Di ketika azan berkumandang, Allahu akbar, Allahu akbar, maka tinggalkanlah segala kegiatan aktivitas, bersiap-siap menuju untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah. Dengan salat berjamaah di masjid, di langgar atau di mushola, itu bisa menjaga kondisi spiritual, kondisi keimanan seorang hamba. Ya, dia akan semangat melihat kawannya yang lain dia salat sunnah, dia akan salat sunnah. Sembari menunggu iqamat dikumandangkan, ya, dia bisa berzikir, dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang dia sholat sendirian di rumah, terkadang tidak semangat atau hanya sholatnya terpisah. Pemirsa, sahabat semua yang berbahagia, yang selanjutnya, yang kedua adalah birrul walidain. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain. Berbakti kepada Allah berbakti kepada kedua orang tua, kepada ayah ibu, kepada bapak ibu, kepada mbok ya, kepada pak wek ya, jika masih hidup, maka bahagiakanlah mereka, bahagiakanlah hati mereka. Kunjungilah mereka, temuilah mereka, dengarkan apa yang mereka katakan, dengarkanlah apa yang dia ceritakan. Ketika orang tua lama sekali tidak bertemu dengan anaknya, kemudian anaknya mau datang menjumpainya, ya, tanpa membawa oleh-oleh, orang tua, ya, ibu ataupun ayah, ya, bapak ataupun ibu yang sudah tua, lama tidak berjumpa, jauh dari anak-anaknya, jauh dari cucunya. Ketika seorang anak dia datang tanpa membawa oleh-oleh saja, itu orang tua bahagia luar biasa. Apalagi kalau anaknya itu datang dengan membawa oleh-oleh luar biasa, dia akan bahagia, ya. Maka akan terucap dari mulutnya yang sudah tua itu, ya, dari wajahnya yang sudah mulai keriput, itu dia akan mengucapkan, ya Allah, bahagiakanlah anakku, ya Allah, berikanlah rezeki kepada anakku, kepada anak mantuku. Maka sebagai anak, jangan pelit terhadap orang tua, jauh dari orang tua. Jangan berpikir, ya Allah, kalau saya ini mengunjungi orang tua tentu butuh biaya yang tidak sedikit, ya. Ingatlah, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, karena membahagiakan orang tua yang masih hidup itu pahalanya luar biasa, ya. Para pendengar dan para pemirsa, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, membahagiakan orang tua luar biasa, ya. Jadi kalau dengan orang tua yang masih hidup, ya, lak sing duwe pitik, ya,
cekelno pitik, belehno pitik, ya. Cekelno pitik, belehno pitik, ya. Tangkap ayam, kemudian sembelih, antarkan, hadiahkan untuk orang tua. Jadi kalau beleh pitik, beleh ayam, ya, ojo ngenteni kering. Jangan nunggu ayam itu sakit baru disembelih. Itu menandakan kita bakhilnya luar. Para pemirsa dan sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada beberapa memandang, ya, aktivitas itu, memandang itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memandang Al-Qur'an, ya. Nyawang Al-Qur'an oleh ganjaran, nyawang Ka'bah oleh ganjaran, nyawang wong tuwa oleh ganjaran, nyawang bojo oleh ganjaran. Kafi Rabbunal kafi, qasadnal kafi wajadnal kafi, likulin kafi kafaral kafi, wa ni'mal kafi alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi nyawang Quran. Ya, ada beberapa hal melihat, tapi melihat itu, memandang itu bisa berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nyawang Al-Qur'an. Yaitu memandang Al-Qur'an, ya, memandang Al-Qur'an itu tidak hanya melihat saja tetapi dengan membacanya. Jadi kalau para sahabat semua, ya, itu hafal surat Yasin atau hafal ayat-ayat yang lain, membacanya tanpa melihat Al-Quran itu nggak apa-apa. Tetapi lebih afdolnya itu ketika hafal surat tersebut sambil kita melihat ayat-ayat Al-Quran. Karena memandang setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran itu berpahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Likulli harfin hasanat. Nah, setiap hurufnya itu beberapa kebaikan, ya. Setiap hurufnya itu berpahala 10 kebaikan, ya. Asyru hasanat, ya. Jadi 10 kebaikan. Ketika para pemirsa, sahabat semua itu membaca Al-Qur'an, maka pandanglah huruf-hurufnya. Misalnya membaca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, ya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala aqulu lakum alif lam mim harf. Ya, Rasulullah mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif harf, lam harf, wa mim huruf. Ya, alif satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Para pemirsa dan sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, ya, memandang yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah nyawang Ka'bah. Melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah ini berpahala luar biasa. Jadi para sahabat semua yang belum diberikan kesempatan untuk bisa berkunjung ke Baitullah, ke Mekah, ke Masjidil Haram untuk melihat Ka'bah secara langsung, baik itu dengan ibadah haji ataupun umrah, maka niatkan dari sekarang minimal hadirkan di rumah kita itu ada gambar Ka'bah. Di rumah kita dapati ada foto keluarga, foto anak itu dipajang, foto wisuda itu dipajang, ya, dan lain sebagainya. Tetapi tidak dijumpai gambar Ka'bah. Nah, mulai ini cari, ya, gambar Ka'bah, cetak, ataupun banyak sekali yang sekarang menjual gambar Ka'bah atau Masjidil Haram itu diedarkan, ditawarkan setiap rumah-rumah, ya, ada penjual keliling, ya. Walaupun memang kemahalan, cetak melalui cetak foto gambar Ka'bah, tempel di tempat
sholatan, ya, tempat musola atau tempat kita sholat di dalam tempel di situ. Jadi setiap kita memandang, ya, setiap sahabat semua memandang sambil berdoa, ya Allah, sudah seumur ini, sudah setua ini, saya belum juga bisa berkunjung ke rumahmu Baitullah Ka'bah, maka berilah saya umur yang panjang, rezeki yang barokah ya Allah, untuk bisa berziarah ke Ka'bahmu, ke Masjidil Haram. Maka insya Allah dalam suatu kesempatan, dengan izin Allah, rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan, mengabulkan apa yang menjadi hajat kita semua. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun memandang yang ketiga yang bernilai pahala itu adalah memandang wajah orang tua, nyawang wong tua, memandang wajah orang tua. Jadi kalau hati kita itu keras, ya, hati kita itu membeku atau mungkin kasar dengan orang tua, coba pandanglah orang tua kita, pandanglah ibu kita, pandanglah ayah kita yang masih hidup, ya, itu akan melunakkan hati kita. Ya Allah, dulu ibuku masih muda, masih kuat, masih cantik, sekarang pipinya sudah kempot, dibedaki, ya, kiri dan kanan, ketebelan, kok malah kayak totok meroh. Ya, itulah perjuangan seorang ibu. Seorang ayah juga seperti itu. Lihatlah orang tua yang dulu gagah, ya, seorang bapak yang gagah, ya, pergi pagi, pulang sore, bahkan malam dia lembur, ya, tidak lain untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, anak-anaknya, ya. Itu perjuangan seorang ayah, ya. Maka sekarang ini sudah ada namanya, tidak hanya hari ibu saja, ada hari ayah, ya. Itu tidak lain untuk menghargai perjuangan. Para pemirsa, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang keempat, memandang yang bernilai pahala itu adalah memandang pasangan hidup kita, ya, memandang istri, memandang suami, itu bisa berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertengkar, ya, seorang suami dan istri itu bertengkar, tidak ada kedamaian, ataupun dia benci, tidak menghargai pemberian seorang suami, tidak menghargai perjuangan istri, ya, di rumah, mengurus rumah, mengurus anak-anak, ya, maka lihatlah suamimu atau lihatlah istrimu, ya, ketika tidur, ya, ketika istrimu tertidur, maka lihatlah, ya Allah, katakanlah pelan-pelan aja, jangan keras-keras, dia akan terbangun nanti. Ya Allah, ternyata suamiku ini, ya, dia bukan dulur, ya, bukan saudara, ya, dia bukan keluarga, tapi dia mau menikahi saya, ya, dia mau hidup sama saya, rela berpisah, dia meninggalkan keluarganya, dia rela berpisah dengan orang tuanya, mau menghidupi saya, mau berjuang untuk memuliakan keluarga, ya, maka itu akan timbul rasa cinta, rasa sayang yang sangat. Begitu juga sebaliknya, seorang suami melihat istri, ya Allah, istriku seharian penuh dia capek, ya, dia mengurus rumah, dia mengurus anak-anak, ya, dia tidak sempat keluar kemana-mana, ya Allah, muliakanlah dia. Maka akan timbul rasa syukur, rasa cinta terhadap pasangan kita, terhadap suami ataupun istri. Dan sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ketiga, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang mengatakan agama ini, ya, Islam ini akan tetap terjaga, yaitu dengan ilmu dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan jihad, Allah Subhanahu wa taala akan terjaga dari hinaan, cercaan yang merendahkan agama Islam. Dan dengan ilmu, agama ini juga akan tetap terjaga, ya. Oleh karena itu,
ibu-ibu, ya, sahabat semua, ya, bapak-bapak, itu usahakan hadir di majelis ilmi, baik itu majelis ilmu pengajian atau majelis taklim di setiap hari Jumatnya, setiap Ahadnya. Itu tidak masuk dalam kategori berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang wanita atau seorang lelaki dia keluar dari rumahnya dengan niat untuk bertolabul ilmi, ya, mencari ilmu, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, meninggalkan rumahnya dengan niat tujuan talabul ilmi, dengan tujuan mencari ilmu, menghilangkan kebodohan, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan agamanya, maka dia kategori di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan sahabat semua yang berbahagia, maka jangan takut, jangan malas untuk mencari ilmu. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin, rezeki yang barokah, umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Akhirul kalam aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.